mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bersama Bu Nyai Hajah Maimunah, beliau adik kandung Kiai Haji Fayumi Munji yang alhamdulillah sampai sekarang masih mendampingi kita. Ila hadrati al-qabul wujud menengah kula alaikum al-fatihah. Iya kenapa? Nah, Pak Jawes meninggal, jadi terus Budi Hanit itu, iya Budi Hanit itu ya tak, nah ini mau cuma Budi Wio, orang menunggunang, orang koyok, ya kan ini pinternya orang mubakat, bermati nunggunang Wio, rumah saya ya ikhlas tunanan. Aku bikin macam Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Yang hormati aku ya Allah. Menunggu pada tamang iku sak umpamane kok cedak ngono ya kaya mengkono nang yang yado. Lan mana aku yang timo di sak ning kono yang timo. Aku yang seneng malu Pak Fayumi. Karo budehane di api nang akhlak api ora karo-karuan. Masa kurang nang koyo ngono iku api akhlak ya. Hormati iku sing disuruh suwene ora ana rumangsaku. Kepriye api banget muga-muga diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga aku diparingi husnul khatimah ya li ya Abul Al-Fatihah. Ya tenan budehane karo Pak Fayumi ku ya nek pamananu ya jeneng bener pamane mbok kirim terus iku ya nang ya kirim ya nang ya maklum jadi ku keras saya itu mangsaku lucu lho mangsaku yo tapi apa jenenge nasihat rumangsaku nasihat dadine kowe yo jelo ratimu ya nang yo nek upamane dikeras karo Pak Yai ya tenang yo dikeras karo Pak Yai jelo ratimu ta ora kira-kira betul Mbak tenan yo alarman Mbak. Perjalanan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum penuh cerita. Mari kita dengarkan kisah inspiratifnya dari Bu Hajah Niswah Rodi. Beliau putri Bu Nyai Hajah Yohanes Fayumi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qudsiyah Tawung Winong Pati. Lebih baik menunggu 1 jam daripada terlambat 1 menit. Yes, pokoknya banyaklah bapak itu dulu napa tenggone apnaku jadi pegawai negeri di Pati nggih PA itu karena saleh Mbah Madun sing ngajak Mbah Madun APIK itu kan alim alama tapi gak ketara ya. Lah sing bimbing bapak itu pekehnya itunya itu Mbah Madun bapak niku. Nah
Napa terus sampai akhirnya dijak tenggone PA Pati. Ya. Nah, Bapak itu mulai awal sampai pensiun itu umbang. Bapak itu kan dia numpak dukar, tekan napa, neteh dukar tekan ngemplak, terus bis, ya kan Pati niki munggah medun bis. Bapak itu ditawari kredit sepeda motor itu mboten kersa. Mikire pripun? Engko nek aku kredit sepeda motor, keri-keri aku mati, aku dak malah ninggali utang keluargaku. Bapak ini. Terus karo sampai seperti ini yang dipikir. Engko nek aku numpak sepeda motor, ning nggone ratan ana tanggaku wong wedok. Aku dicegat. Nek aku mau didarani gumedhe, kok mau digoncaki. Nek aku gelem, ya nek bojoku dalam keadaan menerima. Heeh. Wong jenenge wong gak mesti apa emosinya ini gak mesti. Lah nek malah didarani sing ora-ora dak malah dadi ra karo-karo. Niku sampai seperti itu Bapak niku. Nggih mboten kersa. Nggih umbel sampai pensiun. Dan satu-satunya pegawai negeri yang tidak punya hutang ketika pensiun itu Bapak. Dan istiqomah. Bapak niku istiqomah. Ya jan nek sing anu ya wedi ya dan disiplin istiqomah ndeleh barang niku latihan istiqomah ibadah ku ya latihan istiqomah ndeleh barang. Oh, barang niki nek ndeleh niki sing resik-resik kula. Kawit nganak kula. Kadang kamare bapak sing nata. Ngoten iki tak eling-eling, tak toto tapi tak eling-eling barang-barang. Iki nek ditakokno ndinduk. Niki Pak, ndinduk apa niki. Sampai piring gelas itu bapak itu hafal. Hafalannya ku kuat. Nah payung ini. Piring gelas niku lah sing anu kula kabeh sing ndondon kadang jaman mono ngejak pondok-pondok sing pancen kangsang durung ning kono. Sing dhisik-dhisik pancene ana amer ana anu tak jak resik-resik. Dan ngene iku bapak ngoten niku. Ngene iku kok ditakokke. Apa bapak niku? Piring iki ngene lha kula ya dadi katut. Nek ibu itu lebih cenderung niku kesabarane. Ibu itu sabar tidak pendendam. Nggih, bukan karena ini ibuku dhewe nggih, itu juga disaksikan banyak orang gitu loh. Jadi ibu niku sekalipun orang yang pernah piye ya mojok-mojok ke ibu di organisasi. Ketika sudah nanti ganti periode nganu, ketika rapat orang itu kok punya pendapat yang baik, ya ibu juga ya mendukung. Kan ada kan orang sing apa ngeceng membenci nek wis ndindun nganu ya wis pendapat apik kaya apa ya enggak. Nganu, ibu mboten ngoten itu. Itu yang perlu kami tiru gitu loh. Dan sabar, ibu sabar. Sabar kaya ngoten niku contone pama. Padane kaya kadang kula niku ameh ngisi pengajian nggih. Kula ana sing rada lali nganune. Takok ibu, Bu, niki teng pundi, Bu? Pamane kita. Ngoten niku sabar. Digolekno sing ngono gitu. Nggih. Nggih, ya bapak pun seperti itu nganu. Ya nganu juga teladan bapak nek masalah kitab juga. Terus bapak niku dhisik kan ketika masih jadi pegawai negeri itu kan sebetulnya sudah kepingin mucal kitab gede-gede. Ini bocah-bocah pondok sing gede-gede. Karena memang kepuasannya bapak itu di kitab. Bisa mulai kitab itu kepuasannya bapak. Jadi sekali pensiun langsung mucal kitab gede-gede waktu itu Kang Murian. Nek Umar itu ya kemumpun nggih anu carane sekilas tentang bapak ibu. Terus juga alhamdulillah bapak ibu itu sama-sama memberi semangat pada kami untuk berorganisasi untuk niku ngaten. Pondok Pesantren Raudhatul Ulum
Kisah suksesnya terungkap dalam wawancara bersama Kiai Abdurrahman Adam. Beliau ketua keluarga besar Raudhatul Ulum Kajen sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Sugiharjo, Gabus, Pati. Saya Abdurrahman Adam, asli kelahiran Pasuruan Kayen, Pati, di PRO mulai kelas 2 aliyah dari tahun 78 di Salafiyah, dari Manis pindah ke Kiai untuk ngaji sama Kiai ini. Kami di situ melihat karena seorang alim istiqomah dalam mengajar dan memberi pelajaran. Kami terkesan dengan bimbingan beliau. Setiap malam jam 11 itu pasti operasi kamar-kamar. Anak yang tidak ada dicari. Sampai satu kejadian, yaitu pergi untuk mencari di rumahnya tetangga. Ternyata ada teman yang kurang bener, kurang apik sidik, nginjen karang kene tangga. Nah, tidak tahu yang operasi itu Yai sendiri, Yai malah sarungnya dipakai di atas, malah di awe. Ayo ke sini. Gak taunya malah Yai sendiri, akhirnya anaknya lari. Entah siapa itu, masih hidup atau enggak tahu saya. Itu teman segaya kami itu. Itu yang dilakukan setiap malam, Yai subuh, Yai. Dan saya sendiri itu, ya gimana ya, saya itu banyak yang belum kami dapati. Saya belajar gak ada kitabnya. Apa yang menjadi ketidaktahuan saya tulis, bukannya sekarang masih ada muskilat kami yang saya tanyakan sama Yai. Saya sowan itu sama Kiai di balik jajah apa mandaraman jajah ini gila ya. Di antara ini masalah sepele saya tak eling-eling, kenapa kok Hasuna Yasunu kok nggak ada Mahsununnya. Nah, itu saya tanyakan itu karena itu perlu diantaranya, yaitu saya tanya. Jadi saya itu kenangan sekali dengan beliau dalam membina santri-santri ini, selalu ya diberi wawasan lah. Wa kullu khairin bittiba'i masalaf wa kullu tidakin bi wa kullu syarrin bittida'i man khama. Jadi semua kebaikan itu yang kita ikuti adalah salafus datangannya. Nah, itu sedikit yang kami sampaikan, kenangan kami pada Yai. Kalau ke Sumber itu masih kecil, jadi saya mondok ke Sarang, pindah, dia baru sunat. Punya itu kalau kita lihat sekarang malah mendapat apa kemarin? Penghargaan dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati karena gerakannya di masyarakat untuk kewanitaan ini dimulai dari beliau. Setelah bernafis, beliau aksis, saya tahu sendiri waktunya banyak untuk ngopeni muslimat, hatayat di mana-mana saja beliau siap hadir terus. Itu yang bisa kita contoh, apalagi dari murid-murid putri. Sampai sekarang saya belum melihat santri putri dari PRO yang tampil seperti ibu, belum ada. Semoga ada. Mari kita hayati pesan dan kesan yang tulus dari Kiai Haji Umar Faruk. Beliau merupakan Ustadz Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha Pati, serta beliau juga sebagai dosen. Sebuah refleksi perjalanan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Saya Umar Faruk.
Saya asli Rembang, Tasik Agung. Saya sekarang tinggal di Bakalan Dukuh Pati. Alhamdulillah, saya santri di PRU 86 sampai mendekati 93. Saya sangat bersyukur di antara riwayat mondok saya pernah mondok di PRU Kajen, berguru langsung kepada Mbah Kiai Fayumi dan Bunyai Yohanit. Karena riwayat saya mondok insya Allah di berbagai tempat dan menimba banyak guru. Patut saya syukuri bisa mondok di PRU. Saya sekolah di Matoliul Falah, tamat 92. Berbicara tentang Mbah Yai Fayumi, Bunyai Yohanit, dan Gus Umar itu selalu memicu rasa haru karena ketulusan beliau-beliau, keikhlasan dan keteladanan, sehingga ketika mengingat beliau-beliau itu rasa haru akan menggelayut di hati kita bersama. Saya termasuk yang bersyukur bisa berguru, bahkan bisa menikmati detail demi detail berguru dan nyantri di PRU. Pernah saya dingendikani oleh Mbah Fayumi, beliau selama mengasuh pondok itu ada mencatat 3 santri yang paling beling sepanjang masa, dan beliau sebut sebagai salah satunya. Mungkin teman-teman yang seangkatan atau menangi saya nyantri itu akan bisa membuktikan bahwa memang saya di antara santri yang beling. Macam-macam membelingnya saya, sehingga kalau ingin berguru saja kisah-kisah yang menarik antara lain misalnya tentang pohon jambu di depan pondok, pohon jambu yang menjadi legenda santri PRU dari masa ke masa, bahwa pernah saya ingat betul kejadiannya. Ketika itu malam-malam jambunya sedang berbuah lebat, namanya jambu air. Ya, kita berdua dengan teman yang lain naik di atas di tengah malam. Kita meninggalkan sandal di bawah, tapi di tengah malam itu juga saat kita sedang di atas, Mbah Yai keluar dari dalam melihat ada sandal di bawah pohon. Dengan sengaja bergurau, beliau berkata, ayo betah-betahan di betah sing nek ngisor apa betah sing nek dhuwur. Masih tentang pohon jambu di depan dalam yang legendaris itu. Suatu saat kita mencari akal bagaimana supaya dalam terkecoh. Kita ambil jambu sebanyak-banyaknya tanpa dalam curiga. Akhirnya kita bentuk tim, ada yang bagian naik mengambil jambu, ada yang naik membawa sandal, dan kemudian ada yang mengawasi di bawah, yang mengawasi banyak. Karena pohon jambu air tersentuh saja, akhirnya jambunya rontok. Nah, ketika jambu rontok itu, untuk mengelabui dalam, tugasnya yang bawa sandal jepit tadi ya, plek 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 ini. Jadi persis dengan suara kalam kelelawar. Nah itu, jadi sukses kita mengelabui dalam. Justru kita ketahuan itu karena kita tidak bisa menahan tawa cekikian. Akhirnya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dalam Romo Yai keluar dan ketahuanlah kita itu. Itu tidak bisa dilupakan. Segala macam pohon yang dimiliki dalam buahnya pernah kita curi. Bahkan ada ayamnya Bunyai pernah menjadi korban kenakalan kita. Tapi itu semua beliau-beliau ikhlas memaafkan dan dengan hanya memberi catatan kita tidak mengulanginya lagi.
sehingga layak umpama kita disebut sebagai santri bandel sepanjang masa di PRU. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa memang kami itu bandel, tetapi ada satu hal yang tidak pernah kita lepas dalam prinsip hidup, yakni selalu menghormati, taat kepada pengasuh, mendoakan. Jadi akhirnya sebandel-bandelnya kita itu, beliau tetap meridhoi kita. Kiai Haji Saiful Ahyar, beliau merupakan ustadz dari Madrasah Matoliul Falah Kajen dan beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Thalibin. Simak pesan dan kesan tentang Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Saya Muhammad Saiful Ahyar, asli Rembang dan sekarang mungkin di Waturoyo, Margoyoso Pati. Pengalaman mengesankan saat mondok di Raudhatul Ulum di PRU, Pondok PRU, bahwa saya mondok di PRU itu pengalaman mondok pertama saya 985 sampai 989, bahwa kiai saya yang pertama, Kiai Ahmad Fahimi Munjid, itu beliau adalah seorang dengan karakter penyabar yang sangat luar biasa, dengan gaya didik yang gaya didik yang sangat santun. Beliau juga teliti dan open, dalam bahasa Jawanya open. Contohnya seperti ini, contohnya mondok di PRU itu yai kalau pagi kiro, Masjid Kajen kiro, itu beliau sudah bugai gitu. Tangi gitu. Dan itu kayaknya di daerah Kajen sudah tidak ada kiai yang melakukan itu di zaman itu, sudah tidak ada. Karena sing gugai itu ya seksi pendidikan atau seksi keamanan biasanya, karo kasar-kasar sithik ngono. Yai mboten. Itu gelombang pertama gugai itu pada jam-jam mulai kira. Beliau duduki kamar per kamar, semuanya semuanya bangun. Nanti gelombang yang kedua beliau gugai lagi anak-anak itu jam ketika sudah azan. Jadi beliau menggunakan filosofi azan awal karo azan sani. Kalau di dalam tradisi Islam itu beliau dodokan yang pertama itu azan pertama, dodokan yang kedua itu azan yang kedua untuk sholat gitu. Pernah suatu ketika saya meniru teman saya sih itu ya. Ini tentang ketelitian beliau dan kecerdasan dalam tanda petik, kecerdasan beliau menghadapi santri-santri yang bandel-bandel. Dan alhamdulillah saya termasuk yang bandel dulu. Jadi pernah suatu ketika sudah digugai, saya tetap langsung tidur, tidak segera bangun, tidak segera bersih-bersih, terus mengambil air wudhu, isti'dad untuk salat subuh, tidak. Sing sergep sih terus ada yang pegang Quran, ada yang hafalan, itu ya, seperti Pak Kiai Turmuzi ini, teman sekamar saya itu, At-Turmuzi dari Pak Sucen. Itu senior saya di kamar saya itu sudah bangun dan beliau menghafal semua kitab, dihafal itu. Kalau saya enggak, karena saya rodok cerdas, jadi orang perlu ngapal kayak Kiai Turmuzi. Saya tidur lagi. Nah, ketika beliau Kiai Ahmad Fahimi Munjid gugai saya lagi, gugai lagi yang gelombang kedua itu, gugai yang kedua itu saya dengar ribut-ribut di kamar sebelah. Ya itu gugai nek iki ngono. Waku ndang tangi, gelar sajadah, pakai kopiah, gelar sajadah, seperti orang yang habis sholat dan wiridan, seperti orang yang habis sholat malam. Action. Ketika teman-teman kabur, saya tenang aja, gelar sajadah, terus nopo, pakai kopiah, saya seperti orang wirid, khusyuk sekali. Yang menurut saya saat itu cerdas aku. Wah, top aku. Lincah, pinter, cerdas. Tapi ternyata kalian cerdas karena yai.
Saya terkejut bukan main karena tiba-tiba Yai menepuk pundak saya. Nek sholat wudhu dhisik. Jadi saya terkejut, lari lewat jendela, hilang semua keilmuan saya, hilang semua tata moral saya lari lewat jendela, loncat. Sing sopan nek metu nek lewat pintu, waduh salah nek, kadung medal Yai. Lari. Itu bentuk perhatian yang luar biasa dari Kiai Ahmad Fayyumi Munji, di mana beliau itu ngomong, ngopeni dan ngerungkepi. Ibu itu opet, jadi tumbuh oleh tutup sama ayah, luar biasa. Dan beliau itu melakukan segala sesuatu bahkan di luar itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Mbah Fayyumi. Semisal ini fatayatan, ya matur Mbah Fayyumi. Itu beliau di samping sebagai sebagai pengasuh pesantren itu di PRU, beliau juga aktif di luar fatayat muslimat itu muslimatan ya, itu aktif. Tapi dalam banyak hal beliau mengikuti apa yang difatwakan oleh Kiai Ahmad Fayyumi Munji. Dalam segmen ini, kita akan menyimak pesan dari Kiai Haji Sya'roni. Beliau merupakan Ketua IPHI Kecamatan Teranggil, Ketua MBC NU Kecamatan Teranggil, serta pensiunan Kemenak Pati. Kita mengenang ketika kita diasuh oleh Mbah Yai Haji Ahmad Fayyumi Munji dan Bunyai Hajah Yuhanit Fayyumi. Waktu itu kita di sana mulai tahun 85 sampai 88, dan memang kita selalu mendampingi dalam kegiatan. Biasanya diajak untuk silaturahmi ke alumni-alumni. Yang pelajaran yang bisa kita petik dari bimbingan beliau berdua, yang pertama itu beliau itu selalu mengajarkan kita yaitu disiplin, dan Yai itu tidak hanya mengajar tapi memang mendidik. Ya, kan beda nih. Mengajar itu hanya menyampaikan pengetahuan, tapi kalau mendidik sampai perilaku itu juga diopeni, diarahkan, diperhatikan. Ya. Sampai hal-hal kecil. Waktu itu kita keluar pondok nggak pakai peci aja ditegur. Sak mau kemana? Badhe wonten peken, Mbah. Kok ora pecinan? Wis lali karo pecimu. Ya. Terus akhirnya kita balik ambil peci. Beliau bilang peci itu bisa menjaga dirimu. Ya, peci itu bisa menjaga dirimu. Sebabnya apa? Kalau peci itu kamu pakai, tapi ya bahasa Jawa nggih, kita Indonesiakan aja. Kalau peci itu kamu pakai, itu bisa menjaga dirimu. Kamu mau berbuat yang tidak baik, itu akan ingat peci kamu. Aku pecinan berbuat aku ini. Tetapi kalau tidak mau pakai peci, ya kita akan sesuai dengan kehendak kita. Nggak ada yang ngerem, gitu lah. Itu contoh kecil, gitu kan? Itu contoh kecil. Nah, dari situ Yai itu selalu mendidik santrinya. Dan Yai tidak segan-segan menegur santrinya ketika beliau melihat santrinya berbuat yang kurang baik. Seperti tadi saya nggak pakai peci. Tapi anak sekarang kan keluar pondok nggak pecinan biasa kan gitu kan. Nah ini yang perlu kita terapkan. Dan beliau itu selalu mengajarkan kedisiplinan. Secara tidak langsung saya melihat seperti itu. Apapun, ya kan. Kalau kita ngambil barang seandainya,
ya barang tepatnya di sini, nanti kembalinya ya di situ. Jangan sampai barang ini tidak kembali kepada tempatnya gitu lah. Pertama memudahkan kita mencari, yang kedua adalah melatih kita disiplin dan tanggung jawab. Ini disiplin dan tanggung jawab. Kita tanggung jawab, masalah ngambilnya di sana, nah kita kembalikan di sana, itu tanggung jawab. Nah ini kalau kita tidak mau meneliti atau istilahnya ya introspeksi apa yang disampaikan Yai, ya kita ya dianggap angin lalu, ya. Tapi coba kita, ya, disiplinnya bukan mainnya itu. Sampai hal-hal yang kecil seperti itu. Dan Yai itu all round, ya. All round, matematikanya luar biasa ya itu. Saya dapat ilmu banyak dari beliau tentang masalah membuat kopi, ya, adonannya seperti apa, terus satu teko berapa cangkir, itu dari Yai semua. Begitu juga masak, ya, saya kan bisa masak dulu. Itu dari Bunyai Hanit, itu takaran untuk orang sekian, untuk sekian orang sekian kilo, itu dari Yai, ya. Nah kalau Bunyai kan ya hanya istilahnya menambahi, gitu kan, nambahi apa yang disampaikan Pak Yai. Juga sama, Bunyai itu juga disiplin sama, gitu kan. Dan saya senang organisasi itu juga dari beliau. Nah, jadi Yai itu mengajar kepada kita disiplin dan tanggung jawab. Mari kita saksikan ungkapan hati yang tulus dari Kiai Haji Salamun Alex. Beliau merupakan aktivis pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Saya adalah Salamun, alumni tahun 80-an. Saya terima kasih atas bimbingan oleh kiai-kiai kita, ini Bapak Kiai Haji Fayumi Munji dengan Ibu Yohanit Fayumi dengan Gus Umar yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, dan semoga generasi kita yang baru-baru ini, walaupun tidak ada Kiai, tidak ada beliaunya, saya kira ya cukup dengan putra-putranya yaitu Gus Mail, karena dulu-dulunya Kiai Haji Fayumi Munji itu memang membutuhkan kesabaran kepada santri-santrinya. Subuh itu beliaunya kersa Kiai, santri-santri perkaman, itu kesabarannya. Dan kami pesan kepada adik-adik semua yang masih dalam pesantren, semoga bisa dijadikan pedoman walaupun beliaunya sudah tidak ada. Dan saya pesan dari itu, makanya dari Gus Mail yang untuk meneruskan, semoga bisa melanjutkan beliaunya
dengan kesabaran dan semoga kesabarannya Gus Mail untuk para santrinya yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bersama Kiai Haji Abdul Wahid, beliau adalah muballigh sekaligus pengasuh Majelis Taklim Al-Waqiah dan sebagai Direktur Camp Travel Haji dan Umroh. Saya dulu ketika mondok di Pesantren Raudhatul Ulum, saya selalu minta kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi adalah Ibu Hajah Nyai Yohanid pengarahan-pengarahan supaya nantinya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Malah pada waktu itu Syekhina Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Fayumi dawuh kepada saya, "Hit, kowe ku nek kepengin barokah dunyam yo barokah akhiratem, nek iso sicok wae sing mbok meneng." Saya bilang, "Napa Mbah Yai menika?" Yaiku manfaat barokah ngilmu. Mula gandeng awakmu iki cerak karo Mbak Ahmad Mutamakin. Pada waktu itu saya diberi ijazah langsung oleh Syekhina Mukarram Simbah Kiai Ahmad Fayumi, didhawuhi ngaten, "Khit, kowe mumpung jarak karo Mbak Ahmad Mutamakin, awakmu nek kowe khataman Quran nok makom utawa tahlilan utawa yasinan sing mbok jaluk sitok wae napa Mbah Yai manfaat lan barokah ilmu." Sehingga pada waktu itu saya itu diberi contoh oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Fayumi begini, ini carane kowe nek bar yasinan, bar khatmil Quran, bar tahlilan, lem wasilah ngene het, Mbah kula nyuwun keramat panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah, mugi-mugi ilmu kula saged manfaat barokah. Wis titik, ojo imbo-imboi. Nah, pada waktu itu karena apa kok ilmunya bisa manfaat? Saya heran memang. Jebul kalau kita pikir-pikir, kalau kepingin ilmu kita bermanfaat, itu tidak lepas satu, doanya orang tua, kedua ridho daripada para kiai, para ustadz. Tidak berani, istilahnya orang Jawa itu wani-wani karo kiai, wani-wani karo para ustadz-ustadzah. Ungkapan hati dari Ustadz Tarno, beliau merupakan pemimpin halaqah Sembatur Agung Yakenan untuk Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Kesan-kesan saya mendalam kepada beliau Gus Umar itu sebetulnya banyak sekali. Tapi di sini akan kami sampaikan dua kesan yang sangat mendalam bagi saya juga teman-teman halaqah di wilayah kami. Yang pertama, ketika kami sowan Gus Umar untuk mengisi halaqah di desa kami Sembatur Agung, itu di antara nasihat beliau, siapno wadai Kang, engko isine bakal kau dhewe. Itu di antara nasihat Gus Umar. Nah, ketika sudah berjalan beberapa waktu, ketika itu Gus Umar datang untuk mengisi selapanan. Kebetulan beliau tidak bisa langsung hadir ke majelis karena ada sesuatu sehingga mobilnya parkirnya agak jauh. Ketika itu saya jemput dengan teman saya. Ketika Gus Umar berjalan sama sopirnya dan saya dan teman saya, itu beliau ngendikan gini. Beliau sambil tengok-tengok, "Kang, kok gak ono tanah kosong ya?" Kemudian beliau bilang gini, "Engko ndak ono sing aweh tanah." Selang beberapa bulan terus terjawab, ada salah satu warga itu yang mewakafkan tanah. Sehingga saya matur sama Gus, "Ya Kang, iku dimanfaatno untuk pendidikan,
yang pendidikan di desa sampeyan yang belum ada, jangan digunakan yang sudah ada. Terus saya napa niku matur sama Gus, nggih Gus. Kemudian kesan yang kedua itu setiap halaqah beliau itu berkeinginan untuk mengembangkan halaqah tersebut. Sehingga ketika itu ada selapanan edos di Guyangan, saya memberanikan diri untuk matur sama Gus Umar, nyuwun pangestu, aku berniat untuk mendirikan majelis. Ketika itu saya matur sama Gus sehingga dipangestoni, dan dari doa beliau, pangestu beliau, selang beberapa bulan juga itu ada salah satu warga yang memberi infak pada saya sehingga saya terima, dan saya matur sama Gus, Gus, ini ada orang salah satu warga yang menginfakkan hartanya Gus. Niki pripun Gus? Kemudian Gus ngendikan, nggih Kang, jenengan tampi, jenengan ndak boten nyuwun boten Gus. Nah, kemudian di antara pesan beliau itu uang tersebut untuk digunakan secukupnya saja, gitu. Dan kemudian kesan-kesan yang lain yaitu Gus Umar itu wejangan beliau kepada santri-santri halaqah supaya jadi orang itu untuk menempuh hidup kudune sederhana. Artinya orang sakit debukan, sak madyo itu diantaranya. Kemudian diantara wejangan-wejangan beliau itu sebagai santri untuk menjalani hidup itu harus merdeka, bahagia, dan bertanggung jawab. Pesan dan kesan yang menyentuh hati dari Ustadz Sutrisno. Beliau merupakan pengajar MTS Darul Falah Sirahan dan pemimpin halaqah Santren Karya Mojo. Saya Sutrisno dari Mojo, sering dipanggil Kang Pete. Saya masuk Raudhatul Ulum tahun 92. Lulus saya 95. Tapi saya masih nunggu 1 tahun. Ini yang sangat mengesan pada saya, karena Mbah Yai saya tidak boleh boyong. Karena ketika ditanya sudah khatam Quran belum, saya jawab belum. Saya baru khatam pada masa itu baru 7 juz. Jadi ketika ditanya Yai, saya baru mendapatkan 7 juz. Akhirnya saya disuruh untuk menghatamkan Quran baru boyong. Selama itu saya mencari beberapa guru di pondok dan di luar pondok. Alhamdulillah kesulitan semuanya. Akhirnya saya matur Yai kembali, Yai masih belum dapat guru. Akhirnya disuruh mencari guru lagi. Saya mencari guru lagi ke Yimurian, ke Yime, dan yang lainnya. Ditanya lagi untuk berapa juz, masih 7 juz. Dapat sedikit tambahannya. Akhirnya diputuskan, wes ngaji karo aku Idris. Akhirnya pada saat itulah saya alhamdulillah mungkin santri yang terakhir disuruh ngaji Al-Quran sama Yai. Itu yang sangat mengesan, yang masih teringat pada saya sampai sekarang. Di tengah-tengah ngaji ini, ngaji Al-Quran ini, pada masa itu pas WC-nya pondok itu kebek. Akhirnya saya dengan teman-teman disuruh nguras WC. Seingat saya Kang Yadi, terus saya, Kang Basirun, terus Kang Gofur, terus Kang Hamdi, terus Kang Mbah Yono, dan teman-teman yang lain banyak sekali. Itu akhirnya kami dan teman-teman semua itu nguras WC. Pas kondisi hujan begini, nguras WC. Yang mengesan pas nguras WC itu, ketika belum selesai atau setelah selesai, itu Bunyai, ini kesan Bunyai,
beliau itu sangat perhatian pada santrinya, dimasakke. Lah ketika kita itu dimasakke, terutama digorengke telo, digorengke gedang goreng, lah hampir rata-rata dia ora gelem ijik. Bentuk berkah ora gelem ijik. Seingat saya gitu. Bar mencelong metu ke WC itu langsung mangan itu. Itu dulu itu. Ketika kesan saya bersama dengan Gus Umar Fayumi, saya mondok masih sebaya dengan saya, Gus Umar itu. Saya masih lebih tua sedikit. Dulu itu saya ingat saya ketika saya punya teman yang namanya Kang Yasin. Kang Yasin inilah yang sering dijak bermain-main, belajar oleh Gus Umar. Pada masa kecilnya Gus Umar ini, ceritanya Kang Yasin, itu beliau mampu membuatkan film. Akhirnya teman-temannya kajen itu seneng kalau bermain Gus Umar karena ada inovasi-inovasi permainan. Salah satunya adalah membuatkan film. Lah Gus Umar di masa perjuangannya, ketika sudah pulang dari belajarnya dari Timur Tengah, itu pertama kali belajar bersama dengan 7 orang atau 5 orang, 7 santri dari berbagai pondok. Tidak baru saja, cara pembelajarannya sangat unik karena satu membahas suatu kitab, keterangannya lewat bahasa Arab, yang tanya harus bahasa Arab. Ketika mau menambah pandangannya harus memakai bahasa Arab. Ini suatu pembelajaran bahasa Arab yang sangat luar biasa yang pernah diajarkan oleh Gus Umar. Apalagi setelah beliau mempunyai karya yang dikenal dengan Cosmic Intelligence. Nah, di sini banyak sekali beliau mendirikan halakoh. Yang saya tahu, halakoh yang sangat intens beliau datangi sampai akhir hayat beliau itu adalah di Mlingo. Berdirinya Santren Karya di Mlingo. Santren Karya Astaparasima itu. Selanjutnya dari Astaparasima inilah saya disuruh tabarukan untuk mendirikan Santren Karya di Mojo. Akhirnya berdirilah halakoh Santren Karya di Mojo. Banyak yang tanya pada saya, kenapa kok Santren Karya? Kok tidak mendirikan pesantren karya? Saya jawab, Santren Karya ini yang anut tabarukan kalih Gus Umar. Kalau Santren Karya tidak usah tirakat, kalau mendirikan pondok pesantren tirakat. Itu jawaban saya kepada yang tanya pada saya. Akhirnya Santren Karya ini saya dipahami adalah sebuah sarana lembaga bagi siapapun dan santri manapun, alumni pondok pesantren manapun untuk belajar dan mengajar, memberikan skill, bimbingan, keahlian pekerjaan. Perjalanan panjang pondok pesantren Raudhatul Ulum yang penuh inspirasi. Simak kisah inspiratifnya melalui perbincangan hangat bersama Ibu Nyai Hajah Ainur Rafiah Ishak. Beliau santri pertama putri pondok pesantren Raudhatul Ulum, sekaligus pengasuh pondok pesantren An-Nasriyah Lasem Rembang yang akan berbagi cerita dan pengalamannya. Kula wonten pondok Raudhatul Ulum dereng wonten rencange namung kalih. Nggih menika sulit naminipun Ibu Mas Fuad samenika sampun kapundhut Ngawi. Selama wonten mriku wonten pondok Raudhatul Ulum, alhamdulillah sekeca wonten derek piyambak, tapi fasilitas dereng nggih wonten saleresipun dereng kados sakmenika. Selama wonten mriku kawula
pun rimet kalih golek kula. Itu saya pernah golek sepupu, golek Nyai Hanit menika. Itu saleresipun kawula menika kepengin mondok wonten Lintu nggih. Wonten Lintu sing wonten pondoke Estri kathah. Tapi mbah kawula, Mbah Kyai Haji Zainuddin mboten marengake. Wong duwe dulur, duwe pondok kok. Kuwi sebagai perintis ning kono ngoten. Mbah Jizen sampun pirsa menawi dereng wonten pondok Estri. Itu kawula menika sebagai awal kalih golek kula wilayah teng mriko. Kawula masuk wonten matol niku salah. Naik golek kula wonten Salafiyah. Lah napa kok benten-benten mboten teng matol kekerasan nggih. Nggih menapa menawi termasuk bejo kula napa pripun nggih. Menawi golek wonten Salafiyah nggih. Kula menawi tesipun benten-benten nggih. Nggih sami wonten mriki wonten sanawi kelas kalih wonten mriko ketampi mualimat nggih, mualimat menika. Rumiyin kan mualimat nggih. Mualimat kelas kawan atau kelas akal. Masalah ngaos pancen ingkang bimbing golek Hanit piyambak kalih Pak Lek Fayumi. Terus menawi ngaos menika gabung kalih santri-santri kakung. Dalem menika wonten dalem nggih. Terus santri kakung wonten Padepokan Alit nggih. Sampun ngados musala nggih. Terus dereng wonten fasilitas ingkang memadai kados sakmenika. Segedhek. Nggih, segedhek. Lah niku ne payon. Daleme payon nggih. Terus dalem wonten menika 3 tahun milai golek Hanit, golek Fayumi bangun dalem nggih, bangun dalem ingkang sakmenika menika nggih. Tapi nembe separo nggih. Nembe separo ingkang lawas tesih dadosake pawon kala rumiyin sakmenika dadosake dalem gancet niku nggih. Terus masalah fasilitas termasuk kamar mandi MTK nggih nyuwun sewu nggih. Niku menawi badhe mandi niku gantosan kalih golek kula nggih. Jogo. Anten fasilitas ingkang rumiyin nggih. Nggih, dereng wonten napa-napa nggih. Napa jagi menawi kula sampun badhe golek kula. Lah menawi wonten wingking MTK nggih sami mawon nggih. Sering ngomong nggih. Sampun. Mari kita telusuri bersama perjalanan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang penuh berkah bersama Ibu Nyai Hajah Durratun Nafisah. Beliau adalah Ketua JMQH Banjarnegara sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Yaqutun Nafis Banjarnegara. Bapak Kyai Haji Fayumi Munji dan Ibu Nyai Hajah Yuhanit Fayumi almarhum almaghfurlaha adalah merupakan sosok guru sebagai panutan yang sangat kami kagumi. Selain beliau adalah seorang yang sangat alim, seorang yang memiliki kapasitas ilmu yang sangat mendalam. Kami kenal beliau sebagai guru yang sangat telaten,
memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pondasi-pondasi awal keislaman kepada para santrinya, termasuk memberikan keteladanan dan doa yang tidak pernah ada putusnya. Beliau kami kenal sebagai seorang kiai yang alim, ahli falak, dan sangat sederhana. Sangat telaten, sangat teliti, sangat ulet, dan beliau juga kami kenal sebagai ahli falak dan seorang kiai yang sangat humoris, sehingga ada saja tema dan topik yang sangat kocak namun sangat berkualitas. Adapun beliau, ibunya Hajah Fayumi, ibunya Hajah Yuhanit Fayumi, adalah sosok perempuan mubalighah yang sangat bersemangat, selalu ramah, dan beliau juga seorang aktivis organisasi perempuan, khususnya Muslimat NU pada saat itu. Kami sangat mengagumi beliau karena kiprahnya bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, menjadi ibu nyai yang mengajarkan ilmu pada para santrinya, tapi beliau juga menjadi public figure yang bisa berada di banyak tempat, di banyak kesempatan dengan ceramah dan dakwahnya. Kami sangat terinspirasi dengan semangat beliau mengajar, belajar, mencintai dan mengamalkan Al-Quran, sehingga banyak para santrinya pada kemudian hari ingin menjadi seorang hafizul Quran, seorang penghafal Al-Quran, ingin meneladani para guru-guru kami bagaimana kesolehannya, keistiqomahannya dalam tahajudnya, dalam mengajar, dalam sholat malamnya, dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian, sehingga para perempuan insya Allah bisa berperan di dalam dan di luar.